Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam literasi. Bertemu lagi dengan Fitri Hajiza, Guru Bahasa Indonesia kelas 8 SMP Negeri 25 Jakarta. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran dari rumah. Pada pertemuan kali ini, kita akan memasuki bab 2. Bab 2 berisi teks iklan, slogan, dan juga poster. Materi ini memiliki kompetensi dasar loh. Apa sih kompetensi dasarnya? Kompetensi dasarnya adalah 3.3, yaitu mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Lalu ada 4.3, yaitu menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster, membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Selain kompetensi dasar, ada juga tujuan pembelajarannya. Apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster yang membanggakan dan memotivasi dari sumber yang dibaca dan didengar. Nah, anak-anakku, pasti dong dengan kata iklan, slogan, dan poster itu tidak asing untuk kalian. Kira-kira kalian sering melihat 3 hal ini di mana sih? Ya, kalian bisa lihat 3 hal ini di televisi, di tempat-tempat umum, lalu di rumah sakit maupun di sekolah. Apalagi saat ini kita sedang mengalami pandemi virus corona. Nah, poster-poster atau iklan yang sering kalian lihat adalah mengenai menjaga jarak, memakai masker, rajin mencuci tangan, hidup bersih maupun sehat. Lalu, di sini Ibu punya 3 gambar. Nah, gambar 1 menjaga jarak, gambar 2 donat smart, lalu gambar 3 jangan bangga dengan sampah yang Anda buang. Dari 3 hal ini, mana sih yang masuk kategori iklan, mana slogan, dan mana poster? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, yuk kita bahas materinya satu persatu. Apa itu teks iklan, slogan, dan poster? Nah, teks iklan adalah salah satu media promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen karena daya jangkauannya yang luas. Lalu, ada slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup, prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Lalu poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan ya, yaitu pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada halayak. Poster mengandalkan perpaduan antara gambar dan juga kata-kata. Lalu bagaimana cara membedakan 3 hal ini? Yuk kita pahami tabel berikut ini. Nah, di sini ada iklan. Iklan, gambar, checklist. Lalu kata-kata checklist, gerak dan suara juga checklist. Kenapa? Kalau kita perhatikan iklan di televisi, itu ada gambarnya. Ya kan? Lalu kata-kata ada. Suara dan geraknya juga ada. Nah, kita slogan gambar tidak ada. Lalu kata-kata checklist, gerak tidak, dan suara juga checklist. Nah, ini juga slogan yang ada di televisi ya. Jadi ketika ada seseorang membacakannya pasti itu ada suaranya. Lalu ada poster. Poster checklist di gambar dan kata-kata, tapi tidak checklist di gerak dan suara. Kita balik lagi ke pengertian poster. Di sini poster perpaduan antara gambar dan kata-kata. Sedangkan slogan adalah kalimat pendek. Anak-anak, tahu tidak? Iklan itu memiliki beberapa jenis loh. Apa aja sih jenisnya? Yang pertama, penawaran. Ialah iklan yang berisikan promosi, produk, barang, dan jasa. Contohnya seperti di gambar ini. Barang apa sih yang ditawarkan? Yaitu alat-alat dapur seperti blender, mixer, dan sebagainya. Lalu yang kedua, permintaan. Contohnya seperti lowongan pekerjaan. Kenapa lowongan pekerjaan ini masuk ke permintaan? Masuk ke permintaan karena
Yang menulis iklan ini atau yang membuat iklan ini perusahaan meminta kepada seseorang atau lebih dari satu untuk melamar pekerjaan di perusahaannya sebagai security, staf administrasi, lalu driver, kasir, gudang, sekretaris, dan pramuniaga. Lalu ada baris. Iklan yang dibatasi jumlah hurufnya oleh redaksi tanpa gambar. Yuk kita ingat-ingat ketika kalian melihat koran, di bagian paling belakang, di sana ada banyak sekali iklan yang berbaris-baris bentuknya seperti gambar ini. Tentu kalian pernah lihat kan iklan ini di dalam koran? Kenapa disebut iklan baris? Kalau kalian perhatikan, bentuknya berbaris kan? Nah, maksud dari hurufnya, jumlah hurufnya dibatasi, dijual SGR, lalu kondisi BGS dan GRNSI. Maksudnya apa? Maksudnya adalah dijual segera, kondisi bagus dan bergaransi. Ini disebut dibatasi ya hurufnya dan bentuknya berbaris. Selain iklan, poster juga memiliki beberapa jenis. Apa aja sih? Niaga ialah poster yang dibuat untuk media komunikasi dalam menjual atau mempromosikan barang dan jasa suatu perusahaan. Contohnya, nih, ini contoh apa? Ya, contoh dari niaga makanan ringan. Kalau kita perhatikan, contoh dari poster niaga dan iklan penawaran itu sama ya. Sama-sama menawarkan, mempromosikan, dan menjual barang atau jasa. Lalu ada kegiatan, ialah poster yang bertujuan memberitahukan adanya suatu kegiatan dan mengajak pembaca untuk mengikuti atau berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Ini contohnya, peduli lingkungan ekosistem air sungai. Dalam poster ini mengajak pembaca untuk lebih peduli terhadap lingkungan, terutama adalah air sungai. Contoh lain, ketika sekolah kalian mengadakan pentas seni, lalu sekolah kalian membuat poster, tujuannya untuk apa? Memberitahukan dan mengajak warga sekolah mengikuti kegiatan tersebut. Lalu ada pendidikan, ialah poster yang berisikan tentang informasi yang dapat memberikan pengarahan dan pendidikan kepada masyarakat. Contohnya seperti ini. Sudah sejauh mana kita? Maksud dari poster ini apa? Maksudnya adalah sudah sejauh mana ilmu yang kita punya, sudah sebesar apa pengetahuan yang kita miliki. Lalu di bawahnya ada tulisan sebuah penghantar menuju kesuksesan. Ketika kita bersungguh-sungguh belajar, ketika kita giat belajar, insya Allah kita akan sukses. Lalu ada layanan masyarakat, ialah poster yang memberikan informasi pelayanan kesehatan yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat, sifatnya menggugah kesadaran masyarakat akan kepentingan bersama. Ini contohnya. Bijak memilih makanan. Maksud dari poster ini apa? Maksudnya adalah kita harus pandai dalam memilih makanan, terutama makanan-makanan yang bergizi. Jadi kita harus memilih makanan yang bergizi untuk kesehatan tubuh kita. Di sini ada contoh-contoh iklan. Yang pertama, kira-kira ini contoh iklan apa? Ya, contoh iklan minuman. Nah, ya contoh ini kira-kira masuk ke jenis iklan apa? Iklan penawaran. Gambar kedua, minuman juga ya, berarti masuk ke iklan penawaran. Gambar ketiga, gambar apa? Ya, gambar situs belanja online. Kira-kira masuk ke jenis iklan apa nih? Masuk ke jenis penawaran juga ya. Selanjutnya contoh slogan. Rajin belajar, pasti pintar. Ayo Indonesia bisa. Bukan mimpimu yang harus mengecil, tapi kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Lalu contoh poster. Gambar pertama, ini 6 langkah cegah corona dari WHO. Kira-kira contoh poster ini masuk ke mana? Ya, masuk ke jenis poster layanan masyarakat. Contoh kedua, masuk ke jenis apa? Layanan masyarakat juga ya, karena mengajak lingkungan, melestarikan lingkungan kita. Gambar 3, new normal, masuk ke layanan masyarakat juga.
Nah, anak-anak dalam membuat teks iklan, slogan, dan poster menggunakan kalimat persuasif ya. Kalimat persuasif itu apa sih? Kalimat persuasif adalah kalimat yang mengajak, membujuk, mempengaruhi pembaca agar mengikuti apa yang ada di teks tersebut. Contohnya, ketika ada iklan penawaran, bagaimana caranya agar barang atau jasa yang ditawarkan di iklan tersebut bisa menarik pembaca? Ya, tentu menggunakan kalimat persuasif. Begitupun ketika kita membuat poster kegiatan, bagaimana caranya agar kegiatan tersebut bisa diikuti oleh banyak orang? Tentu saja menggunakan kalimat persuasif. Anak-anak, kita telah membahas materi teks iklan, slogan, dan poster. Yuk sekarang kita jawab pertanyaan yang Ibu tanyakan mengenai 3 gambar ini. Gambar 1 kira-kira masuk ke iklan, slogan, atau poster? Ya, masuk ke poster. Kira-kira jenis poster apa? Poster layanan masyarakat. Lalu gambar kedua masuk ke mana? Ya, bisa poster, bisa iklan. Kalau iklan, kira-kira iklan jenis apa nih? Ya, iklan penawaran. Kalau poster, masuk ke poster mana? Poster niaga. Kenapa? Karena poster dan iklan ini menawarkan, mempromosikan, dan menjual makanan. Makanannya apa? Donat. Lalu gambar ketiga masuk ke mana? Ya, cerdas. Masuk ke slogan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, Ibu memiliki 2 evaluasi. Yang pertama, menurut kamu dari materi yang telah dipaparkan, bagian apakah yang paling menarik? Lalu yang kedua, mengapa dalam membuat iklan, slogan, dan poster harus mengandung kalimat persuasif? 2 evaluasi ini bisa kalian jawab di Google Classroom kita ya. Sekian pertemuan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk kita, untuk kalian, dan juga untuk Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.